Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang sahabat semua. Semoga semua pada sehat, dilancarkan segala urusannya. Semoga semua dilancarkan juga rezekinya. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Hari ini kegiatan saya bungkus buah jambu ya. Bungkus buah. Sebenarnya kegiatan bulan-bulan ini yang paling repot lah kalau petani jambu, kalau saat-saatnya kayak gini nih, seperti pembersihan lahan tuh, dilanjut ini keluar bunga, jadi harus pupuk, semprot, bungkus. Nah, penuh kegiatan. Saya pengalaman tahun kemarin ini tinggi. Jadi buahnya itu terlalu banyak kualitasnya, jadi yang atas itu sulit bungkus. Jadi saya ambil solusi, jadi dipangkas nih. Dipendekin tuh atasnya, dibuang, dibikin kayu bakar lah. Ini sekarang ini mau bungkus nih, bungkus semua. Ini bunga semua banyak. Untuk yang mau mangkas gini nih, mau mangkas, kalau saya ini kan targetnya nggak banyak. Kalau saya ini cuman 30 kilo lah, 30 kiloan satu pohon. Kalau saya targetnya pengalaman kemarin pohon segede gitu dibikin ada yang itu tuh, sekarang target 40 kilo. Dibikin kemarin itu 50, 30 sampai 80 kilo satu pohon. Ternyata yang bagus itu yang 30 kilo. Kualitasnya super semua. Yang 80 kilo kejual kira-kira 15 kiloan lah. Jadi mending 30 tapi super gitu. Di tempat saya nggak ada istilah namanya jambu yang kualitas 2, jadi A aja semua, yang bukan A. Yang standar jual aja, lalu reject, udah 2 jenis aja gitu. Yang rejectnya udah dibuang aja pakai pupuk. Jadi otomatis bukan di ukuran, kalau di tempat saya itu dirasa. Rasa dulu nomor 1, nomor 2 mah ukuran. Jadi tetap dicampur, yang ukurannya kecil sama ukuran besar, yang penting manis gitu. Untuk yang mau motong, kalau mau ikutin gimana caranya, nanti kan tumbuh tunas baru. Nah, pasti tumbuh tunas baru itu udah kepastian kalau namanya dipangkas. Gimana caranya biar nggak tumbuh tunas nih? Ada saya nyontoin yang belum dipangkas tuh. Tuh masih tinggi. Nah, kita deketin. Nih. Coba kita selidiki dulu. Nih. Ini belum dipangkas nih. Nih. Masih asli itu. Ini mampu sampai 80 kilo kalau dibikin buah, dibiarin buah. Tapi kualitasnya itu jelek nih, lihat nih yang udah ada sekarang. Nih, bunganya itu kuning. Jadi ini nggak guna ini. Ini. Bunga yang kayak gini buang. Ini nggak manis, ini buahnya nanti pink. MDH pink masih mending. Kalau jenis ini nih, lilin hijau ini. Kalau pink sepet nih. Harus hijau. Gimana saatnya pangkas, agar enggak tumbuh tunas baru. Nah, ini saatnya sekarang nih. Kayak gini posisinya. Kita perhatikan ciri-cirinya, daun udah
tua semua, bakal bunga udah muncul nih, kita lihat. Nih, kita lihat bakal bunga semua muncul. Bakal bunga itu muncul semua nih. Tuh, bakal bunga muncul semua. Yang ini tunas air. Tunas airnya buang, tapi bakal bunganya banyak nih. Tuh. Semua bakal bunga muncul. Bakal bunganya muncul sampai ujung-ujung. Nih, kita tengok. Nih. Segimana kita potongnya? Kita harusnya bawa gergaji. Lah, kita tunjukin aja dulu, enggak praktek langsung. Nih. Saya potong di sini. Nih. Nah, di sini nih saya potong. Yang ini kan dua tuh, yang ini nih di sini nih di bawah nih. Nah, yang ini di sini. Coba kita praktekin dulu satu nih. Harusnya pakai gergaji ya. Mohon maaf, goyang-goyang kameranya. Coba kita tengok gimana hasilnya kalau udah dipotong. Enggak turun, masih berat. Coba kita timpa satu lagi. Malah itu mah tetap aja bertani. Kita lihat tuh, penampakannya masih terlalu banyak, masih terlalu tinggi. Kita potong lagi. Nih yang ini nih, yang ke atas. Nanti modelnya kayak pohon kopi. Nah itu nanti dibuang. Manfaatnya apa? Ini mangkas topping, namanya topping lah. Di topping gini manfaatnya apa? Manfaatnya itu satu, biar kualitas buah bagus. Biar kualitas buah bagus. Yang kedua itu biar kos. Biayanya itu ringan, biaya bungkus dan panen. Kalau panen di pucuk itu susah, panen paling susah, bungkus masih mending, panen itu paling susah. Soalnya panen jambu itu enggak kayak panen buah alpukat dan lain-lain, enggak. Kalau jambu itu harus dipilih satu persatu, jadi dalam bungkus dipilih, jadi kan sulit. Nah kalau gini, sistem pendek kayak gini nih, ini bungkus bisa dijangkau dari bawah, cewek aja bisa bungkus, itu maksudnya, nggak usah pria. Nah nanti kualitas bunganya yang ini nih akan bagus nih. Nih bunga ini nanti hijau, harus hijau. Bunga itu jangan kuning, kalau kuning jelek, harus hijau. Ini biaya kalau kayak gini kan itu ringan, biayanya itu ringan biaya bungkusnya, kualitasnya bagus, biayanya ringan, jadi kan otomatis menguntungkan. Kalau kayak saya bukan petani kaya, jadi
petani yang nggak bermodal lah, modal kecil tapi pengen untung. Jadi inilah, jadi semini mungkin lah modalnya. Jadi pupuk ini 6 bulan sekali, kalau saya 6 bulan sekali. Untuk kualitas buah itu dari sortir buah, sortir ranting, sortir daun gitu. Jadi kita cek kualitas. Yang ini kan jelas kuning ya, yang ini jelas kuning semua. Yang nih lihat, kita cek ambil nih, kuning semua nih. Yang ini buang aja. Nanti yang ini hijau nih, yang baru ini hijau. Nah yang ini nih, yang ini hijau. Nanti kita cek yang udah dipotong 2 minggu yang lalu, 3 minggu ini motong kemarin waktu tuh, lihat dari sini penampakannya. Waktu kayak gitu bakal bunganya baru mau muncul nih. Jadi harus hijau nih. Yang ini kan hijau, sekarang udah hijau nih. Yang udah dibungkus kita cek yang dibungkus. Nih harus hijau kayak gini nih. Kalau bunga nih, glukosanya udah kelihatan sejak pentil kayak gini. Sejak pentil udah kelihatan gelembung glukosanya, itu udah jelas nih. Harus modelnya harus bagus nih, harus model bagus. Tunas ada tuh muncul, tapi enggak terlalu banyak gitu. Kalau yang udah dipangkasnya ketika berbunga. Kalau dipangkasnya pasca buah itu nanti buang tunas 3 kali lah, 3 kali sampai tua. Tunas ini nih, tunas kayak gini, nanti itu daunnya menua baru dibuang. Kalau kayak gini kan gampang, jadi jarang tunasnya itu jarang. Kalau dipangkas nggak lagi berbunga itu tunasnya banyak sekali. Itulah masukan dari saya, sekedar info lah, info. Kalau mau ikuti boleh, kalau beda cara, semua beda pemahaman, beda. Intinya ginilah, intinya kalau saya kan bukan petani kaya, bukan petani yang modal gede. Jadi jarak tanam ini cuman 5 meter, 4 meter, sebagian ada 5 meter dan 4 meter ini jarak tanamnya. 5 meter dan 4 meter. Ada 6 meter, sedikit-sedikit ada yang 6 meter. Yang jelas jarak tanam itu berdekatan. Kalau mau normal itu jarak tanam 8-10 lah kalau menurut saya. Jambu itu 8-10 baru normal. Kalau 6 masih tetap ketemu bersalaman dari samping ke samping gitu. Makanya solusinya itu dipangkas saja, dipangkas. Jadi nggak usah terlalu tinggi, targetnya aja saya tetap di 30 kilo lah, 30 kilo target. Ini nih yang target sekarang 40 kilo, sambil kita cek. Nih, ini target 40 kilo. Yang ini target 30 kilo. Ini belum dibungkus nih, lihat. Bunganya banyak. Tuh ke atas. Bunganya banyak. Kita zoom. Bunga semua. Belum dibungkus ini. Belum keburu. Jadi kitanya 1 orang.
Kalau gini nih, ini totalnya ada 600 pohonan, 600 pohon. Ke bawah sana, nyampe bawah itu 600 pohon. Jadi kalau kita bungkus satu hari satu pohon udah berapa? 600 hari kan jadi 2 tahun. Sementara ini bungkus jambu itu harus selesai dari gini nih, dari gini harus selesai 1 minggu sampai 10 hari udah harus selesai. Kalau nggak selesai udah kena lalat buah semua, kecuali di geber semprot insek. Kalau saya kan enggak lah. Ini nih kalau mau ikuti boleh nggak boleh lah. Ini dari tanam sampai berbuah berapa kali ini belum pernah kena semprot pupuk, belum pernah kena semprot insek. Cara mengatasi lalat buah cuman dibungkus. Cuman dibungkus sebelum waktunya nih. Kalau ada serangan lalat buah, kalau saya buang semua. Yang belum dibungkus terutama. Ini semua yang ada di atas, bagian atas, kecuali di bagian bawah. Ya, bagian bawah itu kan dekat saung ya. Dekat saung, dekat kolam untuk nyemprot. Kalau ke sini saya males bawanya tinggi ke atas sini. Jadi di sini itu meskipun ada jalan sini, jadi belum pernah kena semprot, apalagi yang atas tuh. Nih. Nah, durian, jambu, ini aja lah. Ada anggur, kalau saya segala ditanam, ada alpukat, adalah. Semua ada. Jarak tanam berdekatan. Nanti gini, solusinya itu untuk jarak tanam bisa 1 pangkas dulu. 1 pangkas, kedua dibuang nanti. Ini kan ini umur sekarang berapa ya? Hampir 4 tahunan ini. Ini hampir 4 tahun. Kalau dari jambu itu dari 1,5 tahun itu udah menghasilkan buah. Apalagi kalau kita cangkok bisa jual bibit, itu udah lebih lagi penghasilannya. Ini aja dari 1,5 tahun itu mulai berapa, 200.000 1 kali panennya itu, nyampe sekarang udah 500-600.000 lah 1 pohon menghasilkan buah. Gitu, 1 kali buah kali 2 kali aja setahun lah. Kalau jambu tanpa pupuk perangsang, tanpa perawatan yang ekstrim, itu tergantung jenis. Ada yang 1 tahun sekali, ada yang 1 tahun 2 kali, ada yang 1 tahun 3 kali. Gitu. Pilihannya tergantung jenis. Nah, MDH kalau menurut saya yang paling rajin udah. Paling rajin, paling tahan. Udah. 1 itu. Jadi kita ngitungnya ini anggap aja 1 tahun dapat 1 juta gitu, tanpa perawatan yang ekstrim. Jadi biaya perawatan pupuknya sama pembersihan lahan itu saya targetnya cuma 50.000 per pohon, kecuali bungkus. Lain cerita, kalau bungkus itu dihitungnya berikut panen. Jadi kalau kita dapat 30 kilo kali 30.000 udah 900.000. Anggap 30%-nya atau 40%-nya untuk upah bungkus sama upah panen. Kalau modal bungkusnya kecil lah, kalau modal bungkus berapa persen, sama sampai 2%-an lah, 2% lah, 1% sampai 2%. Nah, kalau yang upah panen, upah bungkus itu anggaplah 30% gitu. Kalau 3 kali 9 kan berapa kan gitu. Masih sisanya gede. Jadi 500-600 itu masih bersih 1 pohon. Gitu. Jadi biayanya irit. Kalau saya irit biayanya. Nah, kita yang terakhir itu pemasaran buah. Kalau ke Tengkulak kan berapa? Murah kalau ke Tengkulak. Harusnya kita jual sendiri.
Bisa di medsos, bisa di pasar, bisa kios buah. Banyak cara. Yang penting kualitas buah kita bagus. Dari 1,5 tahun itu udah kualitas buah harus bagus. Ingat ya, kalau buah sekali jelek kita jual, berikutnya kita nggak bakal bisa jual buah lagi. Gitu. Itu kunci utama marketing buah ya. Kalau mau laku itu ya harus bagus. Harus bagus buah, kualitas buah itu harus enak. Harus enak, jangan busuk. Nih, nggak ada lalat buah kalau kayak gini. Nggak ada bekas suntik lalat buah karena kan dari gini nih. Nih. Bungkusnya dari gini. Ini kan udah dibungkus. Nih, sortir, jangan serakah. Nanti ini kalau dibiarin segini nggak manis nih, paling 3 biji saja. Nih 1, kalau ada yang di belakangnya hitam, buang dulu 1. Buang. Yang kuning warnanya itu paling kuning nih, meskipun sehat. Nah, yang dipelihara itu paling hijau. Nih buang. Nih ada yang luka lagi di bagian bawah, buang. Nih caranya gini nih. Cara sortir bunga itu gini nih. Lihat belakang, lihat samping. Yang bagus dipelihara. Yang sisain itu yang paling hijau, paling mulus. Udah, cukup. Nih 3 biji. Bungkus. Udah. Gitu. Jadi ini 3. Ini yang ini 4. 3, 7. Ini udah lebih setengah kilo nanti. Ini nanti akan tumbuh bunga susulan di sini nih. Nih, di sini nih. Bunga susulannya nih. Sini. Bunga susulan. Nah, ini kan udah mau masuk musim. Masuk musim. Sedahan gini aja kita ngitungnya, 1 dahan segede gini. Itu targetnya 1 kilo. Nih. 1 kilo. Kita hitung berapa dahan. Yang ini adanya 40-an dahan ada nih, meskipun udah dipotong ada lah kalau 40 dahan segede gitu. Tuh. Meskipun udah dipangkas, jadi nggak usah target terlalu banyak, nanti malah nggak manis. Targetnya ini 3 biji aja, satu dompolannya. Nih harusnya gini kalau kita bisa, harusnya gini nih, dari gini udah disortir. Nih, harusnya udah disortir dari gini. Kalau ada waktu gitu. Kalau saya kan nggak sempat ini, pembersihan lahan aja. Bayangin sampai 2 hektaran ini, 2 hektar dikerjain sendiri. Dikerjain sendiri dari pembersihan lahan, pangkas, bungkus, panen, semua. Nyangkok dan lain-lain. Jadi mohon maaf yang pesanannya lambat. Masih sibuk. Nah, ini ada tunas airnya, buang. Nih. Jadi targetnya nggak usah terlalu banyak. Nih lihat nih, bunga susulannya kayak gini. Nih, bunga susulannya. Ini bunga susulan. Jangan anggap enteng kalau mangkas itu nggak pas saatnya itu tumbuh tunasnya itu banyak sekali. Banyak sekali, susah buahnya itu. Waktunya harus tepat. Ada yang bilang, ada yang komen gini. Terutama di komunitas ya. Punya saya setelah dipangkas, kenapa bukan tumbuhnya bunga? Setelah dikasih MKP, KNO3, saya semprot, saya pangkas, keluarnya tunas. Ya iyalah, namanya dipangkas itu pasti tumbuhnya tunas. Anggap aja kita nyetek, kan tumbuhnya tunas sama akar, sama aja gini. Apalagi ini akarnya udah ada gitu. Terus yang buah banyak, jadi banyak sekali komen-komen itu yang enggak. Nih segini ini dibungkus semua nih. Nih segini. 1 dompol nih ada berapa? Yang ini ada 20-an lah 1 dompol gini. Jadi dibungkus semua.
komennya, kenapa buah saya nggak manis? Mau manis gimana nih? Suplai nutrisinya segini nih segini suplai nutrisi ke ranting yang segede gini, sementara di sininya ada 20-an. Jadi harus satu dompol satu titik. Satu dompolnya harus 3 sampai maksimal 4 gitu. Jadi manis. Jadi manis nih. Kasih 4 gini. Jadi aliran nutrisi itu cukup ke sini. Coba kasih 20. Di sini kan ada lagi bunga nih. Tuh, meskipun ke atas tunas nggak masalah. Ini ada bunga lagi. Nah, gitu. Jadi aliran nutrisi itu harus seimbang. Untuk pengalaman saya urusan jumlah daun sama buah itu, jadi kalau kurang pupuk itu terlalu banyak daun habis, nutrisinya itu ke buah jelek, jadi habis nutrisi sama kokinya. Daun ini anggaplah koki, tukang masak ini. Kalau terlalu banyak nih ibarat kita taruhlah masak 10 kilo, kokinya ada 100, ya habis sama koki semua gitu. Jadi tetap harus beraturan, jumlah daun sama jumlah buah itu harus teratur. Jadi harus tetap ada diatur. Kecuali kita itu nutrisi full. Nutrisi full bisa payung daun banyak. Nutrisi full dari mulai pupuk sampai semprot pupuk harus full, baru itu payung daun boleh banyak. Kalau ini payung daun atau kanopi daun itu cukup sedikit aja lah. Kalau mau target 30 kilo segini, udah segini aja nih daun cukup. Beda kalau durian sama jambu, beda lah. Kalau pengalaman saya urusan jambu, kalau cara pupuknya cuman alami kayak gini, pakai daunnya sendiri, rantingnya sendiri yang pakai pupuk. Payung daun harus berimbang, terlalu sedikit jelek, terlalu banyak jelek. Pokoknya harus ada mengimbangi jumlah buah. Ya, sekian dulu tip-tip dari saya, semoga bermanfaat untuk sahabat semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.